Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Muhammad Akbar, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Dharma Andalas Padang. Jadi, di kesempatan kali ini saya mau membahas tentang masyarakat di era pasca industri dan mewujudkan masyarakat informasi di Indonesia. Yang pertama, kita mulai dari pengertian masyarakat. Masyarakat itu mengandung arti yaitu suatu kesatuan kelompok yang berhimpun, berkumpul dalam suatu wadah, baik bentuk formal maupun non formal, yang mempunyai ciri-ciri seperti memiliki eksistensi, berkembang, dan berusaha untuk mempertahankan eksistensinya tersebut. Pada perkembangannya, masyarakat membutuhkan, bahkan sangat tergantung pada yang namanya informasi. Informasi itu sendiri merupakan data-data yang diolah melalui suatu sistem pengolahan sehingga memiliki arti dan bernilai bagi seseorang. Selain itu, informasi dapat diartikan juga sebagai ilmu pengetahuan yang terus berkembang sejalan dengan usaha dan kemampuan manusia sesuai dengan kegunaannya. Seiring dengan berjalannya waktu, informasi sering dikaitkan dengan teknologi, yaitu komputer, smartphone, dan berbagai perangkat lainnya. Disadari atau tidak, dinamika informasi yang terjadi berdampak sosial dan adanya perubahan bagi masyarakat. Pada saat ini, proses perubahan estetis, kultural, dan ekonomi yang dapat dilihat dan ditandai dengan adanya pada kehidupan masyarakat global maupun masyarakat lokal. Pada proses ini, perubahan yang terjadi menimbulkan dampak-dampak sosial yang dialami masyarakat. Perubahan ini juga dapat merubah keadaan sebuah masyarakat yang sebelumnya lebih mengandalkan kemampuan tenaga manusia sebagai pekerjaan utama menjadi lebih terbantu dengan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin berkembang dengan pesat. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dipisahkan. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dipisahkan. Kemudahan dalam penggunaannya sangat membantu dan juga terkadang memberikan efek ketergantungan terhadap pekerjaan sehari-hari yang biasa dilakukan oleh manusia. Tanpa kita sadari, kecepatan dan keakuratan yang dimiliki pada teknologi informasi dan komunikasi memberikan pengaruh yang besar. Namun, bagaimana kita bisa menyikapi perkembangan teknologi informasi terlebih lagi untuk masyarakat yang ada di Indonesia pada 5 hingga 10 tahun ke depan? Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada penerapan sistem kerjanya semakin hari semakin baik. Pertanyaannya, kapan terwujudnya masyarakat informasi Indonesia? Jawabannya sangat tergantung pada seberapa besar usaha dan kepedulian seluruh masyarakat Indonesia bersama-sama dengan pemerintah agar mencapai tujuan dalam mewujudkan masyarakat informasi di Indonesia. Berbicara tentang masyarakat informasi selalu dikaitkan dengan era globalisasi yang isunya mulai berkembang di Indonesia setelah terjadinya reformasi pada tahun 1998 dan semakin hari semakin berkembang pesat. Konsep masyarakat informasi sebenarnya muncul pada awal tahun 1970-an dari para ilmuwan dengan sudut pandang dan definisi yang berbeda-beda. Daniel Bell misalnya tahun 1973 menggunakan istilah post-industrial society dengan menyebut masyarakat informasi, yaitu penggantian produksi barang-barang kepada sistem pengetahuan dan inovasi pelayanan sebagai strategi dan sumber transformasi dalam masyarakat. Berbeda dengan Fritz McClure, pada tahun 1983 beliau memperkenalkan istilah knowledge industry dengan membedakan 5 sektor pengetahuan, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengembangan, media massa, teknologi informasi, dan layanan informasi.
Lain pula dengan Masyuda tahun 1990. Beliau mengemukakan bahwa pada masyarakat informasi terjadi transisi di mana produksi nilai-nilai informasi menguasai perkembangan masyarakat. Sedangkan menurut William J. Martin tahun 1995, masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana kualitas hidup, prospek untuk perubahan sosial dan pembangunan ekonomi bergantung pada peningkatan informasi dan pemanfaatannya. Beberapa definisi masyarakat informasi di atas tidak lepas dari 3 komponen utama yang menjadi pendorong munculnya masyarakat informasi, yaitu dinamika informasi dan komunikasi, perkembangan dalam teknologi informasi, komputer, dan perkembangan dalam teknologi komunikasi. Untuk 2 komponen terakhir lebih dikenal dengan teknologi informasi komunikasi. Efek dari ketiga informasi di atas dapat dilihat dengan terjadinya peningkatan kuantitas produk-produk informasi dan pelayanan, serta luasnya jaringan komunikasi melalui media yang dilakukan secara elektronik dan terpasang. Lantas, bagaimana pembentukan masyarakat informasi tersebut? Masyarakat mengandung pengertian tentang suatu kesatuan kelompok yang berhimpun. Informasi merupakan data-data yang diolah melalui suatu sistem pengelola sehingga memiliki arti dan bernilai bagi seseorang. Selain itu, informasi dapat diartikan juga sebagai ilmu pengetahuan yang terus berkembang sejalan dengan usaha dan kemampuan manusia sesuai dengan kegunaannya. Dalam perkembangannya, informasi sering dikaitkan dengan teknologi, yaitu komputer dan perangkatnya. Disadari atau tidak, dinamika informasi yang terjadi membawa perubahan bagi masyarakat. Masyarakat yang mendapat kesempatan dan akses informasi secara cepat dan tepat akan jauh lebih maju dibandingkan dengan mereka yang kurang mendapat. Menurut Putu L. Pendit tahun 2005, misi utama masyarakat informasi adalah mewujudkan masyarakat yang sadar tentang pentingnya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Terciptanya suatu layanan informasi yang terpadu, terkoordinasi, dan terdokumentasi, serta tersebarnya informasi ke masyarakat luas secara tepat. Masyarakat informasi ditandai dengan adanya perilaku informasi yang merupakan keseluruhan perilaku manusia yang berhubungan dengan sumber dan saluran informasi. Perilaku penemuan informasi yang merupakan upaya dalam menemukan informasi dengan tujuan tertentu sebagai akibat adanya kebutuhan yang memenuhi tujuan tersebut. Perilaku mencari informasi yang ditujukan seseorang ketika berinteraksi dengan sistem informasi, dan perilaku penggunaan informasi, yaitu perilaku yang dilakukan seseorang ketika menghubungkan informasi yang ditemukan dengan pengetahuan dasar yang sudah ia miliki sebelumnya. Menurut Toffler, dalam buku karangan Kumorotomo dan Margono, peradaban yang pernah dan dijalani oleh umat manusia terbagi ke dalam 3 gelombang. Gelombang pertama, manusia hidup dalam peradaban agraris dan pemanfaatan energi, yaitu berkembang pada tahun 800 tahun sebelum Masehi sampai 1700. Gelombang kedua ditandai dengan munculnya revolusi industri. Gelombang ketiga dari tahun 1970 hingga sekarang. Manusia berada dalam peradaban yang didukung dengan kemajuan teknologi informasi, pengolahan data, penerbangan, aplikasi luar angkasa, bioteknologi, dan komputer. Pada gelombang terakhir inilah manusia di dunia berada saat ini, di mana terjadi kemajuan teknologi informasi yang memicu terjadinya ledakan informasi atau information explosion. Pada abad 21 sering disebut abad informasi, yaitu ketika informasi dijadikan suatu hasil industri yang diproduksi secara besar-besaran dan didistribusikan secara luas serta dapat diakses dengan mudah. Informasi menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Masyarakat yang mendapat kesempatan lebih dulu, akses lebih luas dan tepat waktu akan dapat mengurus dan mengatur dunia. Serta kelompok masyarakat yang tidak
yang tidak atau kurang memperoleh kesempatan dan akses informasi yang mereka butuhkan secara memadai akan jauh tertinggal. Faktor-faktor penentu pembentukan masyarakat informasi adalah yang pertama, kemajuan dalam pendidikan. Dengan kemampuan baca tulis, pembelajaran, orang bisa mengetahui pengetahuan. Akses terhadap informasi, pilihan yang memiliki nilai guna berasal dari keaktifan dalam mencari informasi. Biasanya melalui kebiasaan membaca, salah satu budaya yang menyertai masyarakat informasi adalah tingginya budaya baca. Maka dari itu, ada baiknya kita terapkan budaya membaca dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar apa? Agar kita dapat lebih menguasai pengetahuan dan dapat mengakses informasi-informasi yang terbaru. Yang kedua yaitu perubahan karakteristik pola kerja. Orang selalu mencari informasi dan pengetahuan agar bisa bekerja dengan cepat, efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu perubahan dalam menyebarkan pengetahuan mulai dari konvensional kepada penyebaran informasi yang menggunakan alat canggih. Yang keempat yaitu perubahan dalam mencari pengetahuan. Semakin besarnya rasa ingin tahu pada diri seseorang sehingga berupaya untuk mendapatkan informasi dengan spesifik. Yang kelima yaitu kemajuan dalam menciptakan alat-alat untuk menyebarkan dan mengakses pengetahuan baru. Ditinjau dari sumber daya dan infrastruktur, menurut Nugroho tahun 2007, unsur dari masyarakat informasi itu adalah infrastruktur jaringan telekomunikasi pita lebar yang harganya terjangkau oleh masyarakat. Yang kedua yaitu masyarakat pemakai dan penyedia informasi. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia yang terampil dalam teknologi informasi. Yang keempat yaitu industri teknologi informasi yang beragam. Dan yang kelima, otoritas yang mengatur tentang teknologi informasi. Lalu, faktor apakah yang mendorong terjadinya masyarakat informasi? Masyarakat informasi terbentuk atas beberapa faktor yang berdampak terjadinya evolusi di masyarakat tersebut, serta mulainya kebutuhan informasi yang tinggi setelah sekian lama berada pada fase masyarakat industri. Faktor-faktor yang mendorong terbentuknya masyarakat informasi yang pertama yaitu dinamika informasi dan komunikasi. Yang kedua, perkembangan teknologi komputer. Dan yang ketiga, perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komputer dan perkembangan teknologi informasi lebih dikenal dengan pengembangan ICT atau Information and Communication Technology sangat berkembang di negara industri. Dua teknologi ini yang mempercepat pergerakan informasi di masyarakat, yang kemudian menjadi ciri-ciri dari masyarakat yang maju seperti penggunaan TV, telepon, komputer. Suatu kejadian di tempat yang sangat jauh dapat seketika diketahui oleh masyarakat atau real time, dan pada saat itu juga online. Tidak hanya itu, di dunia perbankan pengiriman uang dari jarak yang amat jauh juga dapat segera diterima oleh si penerima kiriman. Hal ini tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Jadi, pada saat ini sudah cukup terlihat bahwa komputer memang telah menjawab setiap perubahan penting dari komunikasi manusia. Revolusi komunikasi itu sungguh telah dimulai sejak ditemukannya mesin cetak, namun revolusi ini dipercepat oleh ditemukannya komputer dan telekomunikasi. Berbagai kemudahan telah diberikan oleh kedua teknologi tersebut. Kini di kantor-kantor, khususnya di kota besar, sangat tergantung oleh kedua teknologi ini. Kita memang telah bergantung pada informasi, dan sekarang kita juga tergantung kepada teknologi penyimpanan informasi. Teknologi komputer dan teknologi informasi telah memberikan jawaban terhadap kebutuhan teknologi. Penyimpanan informasi tersebut, bahkan komputer merupakan teknologi yang lebih dari sekedar teknologi penyimpanan informasi, namun juga mempunyai kemampuan yang tidak terbatas dalam penyimpanan, pemrosesan, analisis, bahkan dapat mengkomunikasikan kepada komputer lain. Inilah kelebihan komputer dalam menangani informasi.
Ada beberapa elemen yang harus diperhatikan untuk memasuki masyarakat informasi, yaitu yang pertama, masyarakat yang tidak buta huruf, yang kedua, pemanfaatan komputer, yang ketiga, infrastruktur telekomunikasi, yang keempat, industri percetakan yang maju, yang kelima, industri TV dan radio yang maju, yang keenam, minat baca yang tinggi, yang ketujuh, sistem perpustakaan yang maju. Ketika kita memasuki tahap masyarakat informasi, hampir seluruh masyarakat sudah tidak buta huruf, karena kemampuan membaca merupakan prasyarat mutlak untuk memasuki masyarakat informasi. Lebih dari itu, pemanfaatan komputer merupakan syarat lain untuk memasuki masyarakat informasi. Saat ini, hampir semua pergerakan informasi dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer. Komputer bahkan dapat digunakan untuk menerima siaran televisi, transaksi perbankan, transaksi perdagangan, ekspor-impor, dan lain-lain. Jika teknologi dan informasi dapat berpengaruh besar pada kehidupan masyarakat pada saat sekarang ini, tentunya dampak sosial teknologi, informasi, dan komunikasi juga sangat berpengaruh besar. Teknologi informasi dan komunikasi juga memegang peran penting di masyarakat, mulai dari hal-hal terkecil hingga beban dan permasalahan yang besar dalam kehidupan sehari-hari telah terbantukan dengan kehadiran informasi dan teknologi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif, juga menimbulkan banyak dampak negatif yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kehadiran teknologi pada awalnya tidak muncul di permukaan, namun akan timbul beragam dampak sosial pada kemajuan teknologi dan informasi tersebut. Dampak sosial yang meliputi pekerjaan, kesehatan, lingkungan, tanggung jawab, privasi, pendidikan, dan moral perilaku juga semakin mengkhawatirkan. Namun, seharusnya peran teknologi informasi sesungguhnya juga sebaiknya yang diberikan konsep yang jelas dan utuh kepada masyarakat agar dampak negatif yang muncul tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Selain itu, hal ini juga berdampak pada masyarakat pada kehidupan sehari-hari yang menjadikan teknologi informasi dan komunikasi, dalam hal ini komputer, selain sebuah pengetahuan yang populer, dapat dilihat banyak-banyaknya toko buku yang menyediakan berbagai bentuk dan pengetahuan mengenai komputer, beragam majalah dan koran yang khusus membahas mengenai komputer, pelajaran mengenai komputer, dan hampir semua masyarakat yang menjadikan komputer sebagai pekerjaan dan kehidupan sehari-hari dan tidak bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik tanpa adanya komputer. Ini artinya komputer sudah menjadi ketergantungan bagi masyarakat. Perubahan ini juga memberikan dampak positif pada para peneliti dan akademisi. Mereka dapat saling bertukar pikiran dan memberikan gagasan mengenai usulan penelitian atau perbaikan pendidikan, serta memaparkan ke jaringan untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang akan ditelitinya. Dampak teknologi informasi ini mampu mendorong hadirnya penelitian-penelitian baru dan juga mempercepat hadirnya keahlian yang dimiliki dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dalam masyarakat secara cepat, tepat, dan efisien. Hal ini sangat tergantung pada seberapa besar usaha dan kepedulian seluruh masyarakat Indonesia bersama-sama dengan pemerintah agar bisa mencapai tujuan dalam mewujudkan masyarakat informasi Indonesia. Kemudian, terwujudnya masyarakat informasi Indonesia juga membutuhkan usaha yang keras dan komitmen yang tinggi serta kerja yang sungguh-sungguh dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Sektor swasta sebagai mitra bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai kalangan. Apabila program-program yang akan dan sedang berjalan dilaksanakan dengan sesuai rencana yang telah disepakati, kita optimis bahwa masyarakat informasi Indonesia akan terwujud. Sebagai seorang akademisi maupun intelektual, untuk mendidik masyarakat, kita setidaknya menyadari pentingnya pendidikan serta keterampilan yang mudah-mudahan itu semua dapat mengentaskan masyarakat kita dari kemiskinan. Dengan demikian, kita harus bercita-cita dan merealisasikan terbentuknya masyarakat informasi dan mengembangkan diri dan berlanjut sebagai masyarakat yang berpengetahuan. Sekian penjabaran saya tentang masyarakat informasi.
Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.